Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Asti Febriani dengan NIM 2402006 akan menjelaskan laporan praktikum fisiologi tumbuhan saya yang berjudul Melihat Daerah Tumbuh Tanaman dengan dosen pengampu Ibu Selmiati MPD PhD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Menurut Hadi 2020, letak daerah tumbuh tanaman merupakan faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Setiap tanaman memiliki kebutuhan lingkungan yang berbeda seperti suhu, curah hujan, cahaya matahari, dan jenis tanah. Perbedaan letak geografis menyebabkan variasi kondisi iklim dan tanah, sehingga menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh optimal pada suhu wilayah tertentu secara alami dan berkelanjutan. Menurut Nuraini 2021, pemahaman terhadap daerah tumbuh tanaman membantu manusia dalam menentukan jenis tanaman yang sesuai untuk dibudidayakan dengan menyesuaikan tanaman terhadap lingkungan tumbuhnya. Produktivitas dapat ditingkatkan dan risiko kegagalan tanaman dapat dikurangi. Oleh karena itu, pengamatan letak daerah tumbuh tanaman menjadi dasar penting dalam budidaya pertanian, kehutanan, dan pengolahan sumber daya alam. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui daerah letak tumbuh calon akar dan batang. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama adalah benih kacang hijau, tanah, pesaring, bak perkecambahan, kertas merang atau stensil, setting spray air, dan alat tulis. Berikut ini cara kerjanya. Yang pertama, semprot kertas stensil hingga permukaannya basah. Kemudian, susun kacang hijau sebanyak 7 biji. Lalu, gulung kertas stensil secara perlahan-lahan. Nah, kemudian untuk pada media tanah, yang pertama cup gelas dilubangi untuk memberikan udara pada cup itu agar air tidak menggenang. Lalu, tanam biji kecambah pada media tanah. Setelah itu, semprot menggunakan air. Setelah 5 hari, biji kecambah diamati atau diukur.
Lalu dicatat untuk setiap biji kecambah yang sudah diukur. Sama dengan pengamatan akar di media tanah, kita mengamati bagian panjang batang. Diukur panjang batangnya, lalu dicatat pada data sementara. Berikut ini merupakan tabel 1 hasil pertumbuhan kacang hijau yang telah direndam menggunakan kertas stensil dari 7 kelompok. Nah, ini merupakan tabel 2 hasil pertumbuhan kacang hijau kering menggunakan kertas stensil. Selanjutnya yang ketiga merupakan tabel hasil pertumbuhan kacang hijau kering dalam cup yang berisi tanah. Nah, berdasarkan tabel 1 dan 2, pertumbuhan kecambah kacang hijau menunjukkan perbedaan yang jelas antara perlakuan perendaman dan kondisi kering. Kacang hijau yang direndam menggunakan kertas mengalami pertumbuhan panjang interval yang lebih tinggi dan relatif merata setelah 72 jam dibandingkan kacang hijau kering setelah 5 hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air berperan penting dalam proses imbibiasi, aktivitas enzim, dan pemanjangan sel sehingga mendukung pertumbuhan kecambah secara optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Wulandari 2022 yang menyatakan bahwa perendaman biji kacang hijau mampu meningkatkan laju perkecambahan dan pertumbuhan kecambah karena air mempercepat proses metabolisme awal dan pemecahan cadangan makanan dalam biji. Kondisi lembab yang steril dapat meningkatkan aktivitas enzim hidrolitik sehingga pertumbuhan kecambah menjadi lebih cepat dan seragam dibandingkan biji dalam kondisi kering. Berdasarkan tabel 3, pertumbuhan kacang hijau setelah 72 jam menunjukkan variasi antar interval dengan rata-rata tinggi pada interval 3. Perbedaan ini dipengaruhi ketersediaan air, kondisi tanah, dan viabilitas benih. Penelitian ini sejalan dengan Gardner et al. 2021 yang menyatakan bahwa faktor lingkungan sangat menentukan laju perkecambahan dan pemanjangan kecambah kacang hijau. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perendaman berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kacang hijau yang direndam menunjukkan pertumbuhan kecambah yang lebih cepat, merata, dan memiliki panjang rata-rata lebih tinggi dibandingkan kecambah hijau kering. Setelah air mempercepat proses imbibisi dan mengaktifkan enzim yang berperan dalam metabolisme awal, sehingga pemecahan cadangan makanan berlangsung lebih optimal. Sebaliknya, pada kondisi kering, keterbatasan air menyebabkan pertumbuhan kecambah terhambat dan tidak seragam. Dengan demikian, perendaman merupakan perlakuan yang efektif untuk mendukung perkecambahan dan pertumbuhan awal kacang hijau. Berikut ini merupakan daftar pustakanya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.